Halo, kami dari kelompok 4 dari kelas 3 SIMD akan mempresentasikan tugas UAS kami dari mata kuliah Manajemen dan Proses Bisnis. Yang beranggotakan saya sendiri Kevin Charles, ada Niki Nicholas, Ricky Wijaya, Rio Fernando, Victor Franky, Muhammad Ilham, dan yang terakhir ada Didi Santoso. Yang pertama itu Company Overview. Starbucks didirikan pada tahun 1971 oleh Jerry Baldwin, Jen Silk, dan Gordon Bowker di pasar Pike Place, Seattle. Pada awal 1980-an, mereka menjual perusahaan kepada Howard Schultz setelah perjalanan bisnis ke Milan, Italia, dan memutuskan untuk mengelola toko biji kopi menjadi kedai kopi yang menyajikan minuman berbasis espresso. Sebagai Chief Executive Officer dari 1986 hingga 2000, masa jabatan pertama Schultz menyebabkan perluasan waralaba yang agresif. Pertama di Seattle, kemudian melintas pantai barat Amerika Serikat. Setelah itu, Schultz digantikan oleh Orrin Smith yang menjalankan perusahaan selama 5 tahun dan memposisikan Starbucks sebagai pemain besar dalam perdagangan kopi yang adil, meningkatkan penjualan menjadi 5 miliar dolar. Jim Donald menjabat sebagai Chief Executive Officer dari 2005 hingga 2008, mengatur ekspansi pendapatan skala besar, dan Schultz kembali sebagai CEO selama krisis keuangan 2007 hingga 2008 dan menghabiskan dekade berikutnya untuk mengembangkan pangsa pasar perusahaan, memperluas penawarannya, dan mengarahkan kembali merek di sekitar tanggung jawab sosial perusahaan. Kevin Johnson, CEO saat ini, menggantikan Schultz pada tahun 2017. Starbucks Products. Di Starbucks, selain ada kopi, juga ada minuman buatan tangan. Selain itu juga ada merchandise, fast food, dan juga customer products. Selanjutnya yaitu ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama ada financial perspective. Dari tujuan yang pertama itu meningkatkan pengembalian pemegang saham dengan ukuran melacak dividen triwulan yang dijadwalkan secara teratur. Targetnya yaitu kas yang dikembalikan kepada pemegang saham sebesar 25 triliun dolar, dan aksi yang dilakukan itu menambahkan 5 juta pelanggan baru yang terdaftar secara digital dengan roda gila digital. Yang tujuan kedua itu mempercepat pertumbuhan di US dan China. Ukurannya itu peluncuran penuh 3 platform kopi baru di lebih dari 30 pasar baru. Targetnya itu meningkatkan persentase pendapatan operasional internasional dan persentase peningkatan pendapatan bersih. Aksinya itu accelerating the product innovation di sekitar beverage core dan melanjutkan progres di Global Coffee Alliance. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Ukurannya itu membangun 10.000 toko baru dan direnovasi yang lebih hijau pada tahun 2025. Targetnya itu penghematan biaya 50 juta dolar selama dekade berikutnya dan 30 juta dolar per tahun untuk biaya operasional. Aksinya itu toko bersertifikasi LEED Green. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ricky Wijaya. Baik, saya Ricky Wijaya dengan NPM 2031167. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan internal bisnis proses perspektif perusahaan Starbucks. Oke, tujuannya apa? Tujuannya yaitu meningkatkan pengalaman di toko. Ukuran yang ditargetkan oleh Starbucks itu seperti apa? Atau yang harus di-achieve dia? Meningkatkan persentase pertumbuhan trafik. Targetnya seperti apa? Targetnya ialah meningkatkan persentase penjualan di toko. Aksi yang harus dilakukan, menciptakan lingkungan yang sesuai dengan lingkungan dan budaya. Yang kedua, tujuannya untuk mengintensifikasikan fokus pada efisiensi dengan ukuran optimalkan persentase alokasi tenaga kerja dan mendorong manajemen inventaris di toko. Targetnya, meningkatkan interaksi karyawan dan persentase keterlibatan pelanggan. Aksinya, bermitra dengan konsultan luar dan menggunakan AI yang bernama Deep Brew. Selanjutnya, tujuannya adalah manajemen kualitas, ukuran, memiliki sumber dan mengolah biji kopi yang dibeli dari petani yang memenuhi standar kualitas Starbucks. Targetnya ialah 100% bersumber dari kopi pilihan petani. Aksi, program Starbucks Coffee dan Farmer Equity Cafe. Selanjutnya, learning dan grow perspektif. Tujuannya, meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan. Ukurannya, persen dari partner yang mengambil keuntungan dari kesempatan dan layanan. Target, meningkatkan tingkat partisipasi berdasarkan persentase. Aksi, membuat manfaat yang besar dan paket pelayanan yang unik. Yang kedua, meningkatkan tingkat kepuasan karyawan dengan ukuran persen dari partner yang terdaftar di ASU Arizona State University secara semesteran. Yang ketiga, targetnya sebanyak 25.000 orang yang lulus pada tahun 2025. Aksi, program prestasi kuliah Starbucks dan pemilihan persediaan. Tujuan ketiga, mengurangi pergantian karyawan dan retensi talent. Ukuran ketiga, persen dari tingkat omset bulanan. Target, mempertahankan persen dari karyawan part-time dan karyawan full-time. Aksinya, first point of contract yang positif, keuntungan dan cuti berbayar untuk semua karyawan. Selanjutnya,
Balance scorecard dalam customer perspective. Tujuannya yang pertama ialah meningkatkan retensi pelanggan. Yang pertama ukuran, peningkatan persen dari pemesanan dan pembayaran aplikasi mobile. Target, memberi hadiah pada pelanggan membership sebesar 13% tahun ke tahun menjadi 15 juta dan tambahkan 5 juta pelanggan baru yang terdaftar secara digital. Aksi, mendesain ulang desain program hadiah Starbucks dan memperlebar luas dan kedalaman kemampuan aplikasi mobile. Selanjutnya, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Ukuran, peningkatan persen penjualan dari panggilan penghasilan triwulanan. Target, peningkatan persen penjualan bersih dan peningkatan persen di dalam lalu lintas toko. Aksinya ialah memprioritaskan inovasi minuman dan memperlebar opsi pengiriman. Tujuan terakhir, pengalaman pribadi. Ukuran, peningkatan persen dalam keseluruhan tingkat retensi. Targetnya, peningkatan keuntungan berdasarkan persen. Aksi, personalisasi saat setiap terdapat touchpoint. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam balance scorecard. Selanjutnya, kami akan menjelaskan KPI table Starbucks yang akan dijelasin oleh Niki. Baiklah, saya Niki Nicholas dengan NPM 2031160 akan melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel Key Performance Indicator dari Starbucks. Tabel Key Performance Indicator ini didasarkan oleh keempat perspektif yang sudah dijelaskan oleh Ricky tadi. Yang pertama adalah finansial. Objektifnya adalah rasio dari total biaya yang dikeluarkan untuk setiap produksi kopi Starbucks dikurangkan. Jika bisa, pukul ratakan pengeluaran per bulannya. Kemudian, Key Performance Indicatornya adalah kualitas kopi tetap terjaga dengan pengurangan total biaya yang telah dikeluarkan. Target dari objektif ini adalah penghasilan meningkat sebanyak 20%. Yang berikutnya adalah internal business process. Objektif dari internal business process ini adalah manajer di Starbucks harus bertanggung jawab untuk memastikan target perusahaan diraih dengan menggunakan key performance indicator ini. Kemudian karyawan Starbucks berbagi untuk memberikan dan menerima masukan mingguan atau bulanan. Nah, indikatornya adalah organisasi memahami seberapa baik kinerja mereka dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran strategis mereka. Target dari objektif ini adalah karyawan Starbucks mendapatkan 58% lebih banyak pengakuan atas dampak dan pencapaiannya. Yang berikutnya adalah learning and growth. Objektif dari learning and growth ini adalah mewajibkan training hour untuk seluruh karyawan. Setiap karyawan wajib memberi pandangan masing-masing, membangun kemampuan, kepemimpinan, dan potensi tim. Indikatornya adalah kemampuan seluruh karyawan meningkat dan terbentuknya suatu tim yang berkinerja tinggi di dalam perusahaan ini. Target dari objektif ini adalah tim bekerja 100% lebih efektif dari biasanya. Yang terakhir adalah customer. Objektifnya adalah kepuasan pelanggan harus ditingkatkan dengan cara menerima feedback dari pelanggan dan memberikan pelayanan yang sesuai. Indikatornya adalah bertambahnya pelanggan yang retensi di Starbucks dan bertambah juga pelanggan yang memiliki membership di Starbucks. Target dari objektif ini adalah peningkatan membership sebesar 10% per bulannya. Mungkin begitu saja dari saya. Penjelasan SWOT Company akan dijelaskan oleh Ilham dan Rio. Halo, saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT Company, Starbucks. Yang pertama, strength, korelasi merek dan citra publik yang kuat. Nah, Starbucks adalah salah satu merek konsumen yang paling dicintai di pasar, dengan toko yang hampir tak terhitung jumlahnya di seluruh Amerika Serikat dan antrian di sudut untuk sebagian besar drive-thru. Pelanggan sangat setia pada rantai ini dan terus berkontribusi pada umur panjangnya. Dalam banyak hal, ia bertanggung jawab untuk menjadikan kopi sebagai produk premium alih-alih komoditas umum. Selanjutnya, terus mempertahankan kekayaan merek yang kuat melalui produk favorit dan supaya pair yang agresif. Starbucks adalah salah satu dari 5 perusahaan yang paling dikagumi di dunia. Nah, yang kedua itu weakness, harga produk tinggi. Nah, harga Starbucks secara langsung terkait dengan biaya biji kopinya. Karena perusahaan itu menggembar-gemborkan dirinya sebagai pemasok produk kopi berkualitas. Kemungkinan besar ia membeli biji kopi berkualitas lebih tinggi dan ketika terjadi peningkatan dalam pengadaan biji kopi mentah itu sendiri, biaya itu harus dibebankan kepada konsumen dengan cara tertentu. Kenaikan harga kopi yang terus-menerus dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi di kasir, yang dapat membuat beberapa pelanggan menjauh. Harga biji kopi telah berubah secara dramatis dari waktu ke waktu dan kenaikan seharga 164% dari tahun 2007 hingga 2011 dan peningkatan 20% secara keseluruhan dari tahun 2007 hingga 2021.
Halo Pak, saya Rio Fernando. Saya di sini akan menjelasin opportunity mengenai Starbucks, mengenai diferensiasi harga. Sebagai suatu merek Starbucks yang sudah terkenal di seluruh negara, harga yang ditawarkan oleh Starbucks cukup tinggi, sehingga dapat menghalangi beberapa konsumen dan memaksa konsumen untuk mencari pilihan lainnya yang lebih murah dibandingkan harga awal. Starbucks ini saat mengembangkan produk tingkat premium baru, mereka juga melihat penawaran harga yang lebih hemat, biaya yang dapat menarik bagi peminat minuman kopi yang lebih hemat atau sadar bawasan harganya. Menopang apa yang harus menjadi sesuatu segmen berdasarkan harga pasar dasar ini. Selanjutnya saya akan membahas trades. Dikarenakan efek pasca COVID-19 mengubah kebiasaan belanja dan membeli masyarakat umum secara drastis. Dan beberapa efeknya masih akan terasa bertahun-tahun dari sekarang. Restoran terpaksa beroperasi pada kapasitas pelanggan yang sangat terbatas atau tutup sama sekali, yang menyebabkan penurunan pendapat yang tajam. Setiap perusahaan harus menghadapi dampak ekonomi dari pandemi, dan Starbucks tidak terkecuali. Hampir 17% dari semua restoran Amerika Serikat tutup sebagian atau permanen pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19. Asosiasi Restoran Nasional. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Didi Santoso dengan NPM 2031083. Hari ini saya akan menjelaskan tentang problem solving dengan SWOT. Yang pertama, problem solvingnya itu Starbucks Coffee Company menghadapi masalah seperti persaingan, imitasi, dan tren sosial yang menentang pemain internasional di pasar lokal. Beberapa masalah manajemen dalam analisis SWOT Starbucks Coffee Company ini adalah produk yang tidak dapat ditiru, dan ancaman peniruan yang sesuai, ancaman persaingan yang melibatkan penjualan berbiaya rendah, dan kemandirian gerakan kedai kopi. Berarti Starbucks ini kan kopi, ya jelas-jelas kopi di mana-mana, dan juga ada orang yang merasa Starbucks terlalu mahal, jadi mereka lebih milih kopi lokal. Itu salah satu problem solvingnya, yaitu produk yang tidak dapat ditiru. Salah satunya itu seperti itu. Saran solusi kami itu, rekomendasi untuk melindungi bisnis Starbucks dari peniruan adalah berinovasi secara agresif, terutama di bidang pengembangan produk. Inovasi dapat membuat produk perusahaan lebih sulit untuk ditiru. Disarankan juga agar Starbucks Corporation mempertimbangkan strategi penetapan harga yang menarik, lebih banyak pelanggan. Misalnya, penetapan harga bandel dapat membantu mengatasi ancaman persaingan yang melibatkan penjual berbiaya rendah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, buat produk kopi Starbucks lebih unik, lebih inovasi, lebih tidak bisa ditiru. Dan juga harganya disarankan lebih bandel, lebih paket. Beli 2, diskon 50%, beli pakai gelas botol, diskon. Selanjutnya, rekomendasi yang sesuai dalam hal ini adalah menetapkan strategi pemasaran dan branding kreatif yang membangun citra perusahaan Starbucks. Sebagai kontributor pengembangan masyarakat, citra seperti itu dapat membantu mengurangi oposisi sosial kultural terhadap perusahaan. Rekomendasi ini berfokus dapat pada minimalkan dampak negatif dari faktor internal dan eksternal yang disebutkan dalam analisis SWOT ini. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh saya, Victor Franky. Kesimpulannya yaitu, Starbucks didirikan pada tahun 1971 dan masih bertahan hingga sekarang. Pastinya terdapat faktor-faktor yang membuat Starbucks bertahan. Melihat dari 4 perspektif balance scorecard dan key performance indicator dari Starbucks, maka kita bisa melihat bahwa perusahaan ini mengelola dan mengatur secara baik dan rapi pada setiap cabang yang sudah dibuka. Starbucks juga memiliki banyak program untuk pelanggan setia, sehingga pelanggan merasa nyaman pada Starbucks dengan cara problem solving, strength, weakness, opportunity, dan threats. Dari Starbucks juga membantu perusahaan tersebut untuk berkembang lebih maju karena mengetahui kelebihan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman sehingga bisa mempersiapkan tantangan apapun yang datang pada perusahaan ini. Dengan bantuan oleh 4 perspektif balance scorecard, key performance indicator, dan strength, weakness, opportunity, threats, Starbucks berhasil membuka cabang sebanyak 20.336 di 61 negara dan saat ini perusahaan kedai kopi terbesar di seluruh dunia. Baik, itu saja dari kami. Kami maaf jika terdapat salah informasi, salah penyebutan, dan salah kata. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih.